Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Lokal Genetik, channelnya domba-domba lokal. Oke, selamat malam Mas Rizal, Mas Dani. Selamat malam, Mas. Oke, teman-teman semuanya, kita di sini nggak sendiri, tapi kita di sini kedatangan tamu spesial di mana beliau-beliau inilah yang dimana selalu membawa nama domba menjadi harum dan menjadi baik. Selamat datang Mas Dani, Mas Rizal. Alhamdulillah, terima kasih Mas. Oke, perkenalan dulu Mas Dani. Mas Dani dari mana Mas Dani? Waduh, dari mana ya? Dari sini kayaknya. Oke lah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pram karena sudah memberikan waktu buat saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya selamat malam ini karena pas malam-malam kita syutingnya ya. Pas malam-malam, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat nih Mas Pram yang sudah ngundang kami buat ngobrol pada malam ini. Siap. Terima kasih Mas. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol masalah domba ya. Iya. Dan terutama teman saya nih samping kiri. Nah, ini yang selalu ngoyok-ngoyoki masalah kontes dan kemudian masalah kemudian domba lokal itu biar nilainya terangkat Mas Rizal. Terima kasih. Iya. Saya namanya Taufik Mawadani, biasa dipanggil Dani. Terus kemudian saya tinggal di Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan di Sleman ya? Sleman. Oke. Rada mucuk-mucuk dengan Gunung Merapi Mas. Jadi nek gunungnya apa-apa rada ndredeg sithik. Rada ndredeg sithik lah. Fungsinya bawa domba ini. Fungsinya bawa domba. Sing dipikir dombane malah neman-neman soalnya. Rumah saya itu kurang lebih cuma 9 km dari Gunung Merapi. Dan kemudian kalau hari ini kami diberi amanah untuk mengelola farm namanya Merapi Farm. Farm namanya Merapi Farm, dan kebetulan kalau dari sisi organisasi dan lain sebagainya, karena kebetulan di Jogja itu banyak organisasi ya. Kebetulan saya diamanai juga sebagai ketua HPDKI DIY, jadi DPD DIY, dan kemudian kita juga tergabung di kepengurusan PPKD. Jadi di Jogja itu ada PPKD, dan kemudian tergabung juga ini di kontes di domba itu. Kalau di domba itu namanya ada domba seni lokal ya. Kita juga tergabung di sana. Akhirnya semakin banyak jaringan kita buat bersilaturahmi. Jadi intinya begitu sih Mas. Kalau kemudian pengenalan yang lain nantilah ya belakangan ya. Kita ngobrol-ngobrolnya biar tambah seru, tambah panjang. Ya, nah itu Mas Ram sedikit pengenalan. Terima kasih. Oke, itu teman-teman tadi yang dijelaskan oleh Mas Dani, apa itu tentang PPKDY dan apa itu tentang HPDKI. Apa itu nanti akan dijelaskan di nanti itu dulu. Sebelum itu kita akan masuk ke Mas Rizal, ya. Mas Rizal ini dari DSL, Mas. Iya. Ya. Apa itu Mas DSL? Monggo diperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, DSL itu sendiri apa? Nah, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Mas. Nama saya Noris Gana Rizal, biasa dipanggil Rizal ya Mas. Mas Rizal ya? Iya, Mas Rizal. Nah, di situ apa sih DSL gitu? DSL itu komunitas Mas, komunitas yang menaungi domba-domba seni gitu. Dombanya atau pemiliknya Mas? Dombanya. Dombanya? Dombanya, iya. Jadi makanya namanya domba seni lokal. Nah, domba seni lokal itu kita membawai teman-teman yang pecinta domba-domba yang untuk kontes gitu. Yang untuk kontes. Iya, kontes. Jadi awalnya itu kita bikin jaringan komunitas, akhirnya dari teman-teman di Jogja maupun di luar Jogja itu sudah mulai Mas senang dengan domba kontes seperti itu. Makanya kita naungi, kita bikin komunitas. Alhamdulillah Mas, komunitas kita sekarang sudah berkembang sampai ke Temanggung. Istimewa. Ya, kita tunggu juga untuk kota-kota lain. Monggo kalau memang mau mendirikan DSL kita terbuka gitu. Jadi DSL itu bukan hanya untuk Jogja atau Temanggung ya? sendiri, terbuka Oke. gitu. Karena niat dari komunitas DSL sendiri itu kita pengennya nasional Mas. Oke. Untuk kontes-kontes ke depan itu kita nasional. Jadi bukan kontes daerah ya Mas. Terus nama DSL itu kita ambil dari domba seni lokal, itu lokalnya bukan lokal daerah, tapi itu satu kesatuan nama Mas. Karena apa? Kalau dulu itu
orang nyebut, orang terutama Jawa Tengah ya. Ya. Jawa Tengah itu kalau nyebut gembel itu tuh rata-rata lokal dulu tuh. Nah, kita filosofinya ngambil dari situ, Mas. Gitu makanya namanya domba seni lokal kayak gitu. Oke, dengan kota-kota yang mau buka nih Mas, Ya. itu harus komunikasi dulu dengan DSL yang ada di Jogja, atau mereka bisa begitu aja buka untuk komunitas DSL sendiri di kota-kotanya. Bisa, Mas. Jadi seumpama memang mau buka, kita biasanya meresmikan, Mas. Kayak Jogja yang berdiri kan memang awalnya dari Jogja. Berawal dari Jogja ya? Dari Jogja Baru Jogja yang bikin, terus Temanggung sudah mulai ada DSL kumpulan. Temanggung Ya, gitu. akhirnya Oke. disebutnya di sana itu DSLT, Mas. Oh, DSLT. Domba seni lokal Temanggung. Siap. Nah, itu kemarin sudah ada beberapa kota juga sudah ini Mas konfirmasi ingin mendirikan juga. Nanti kalau memang sudah baru kita resmikan kayak gitu. Nanti peresmiannya juga nggak dari Jogja aja gitu kalau yang sudah berdiri. Berarti Begitu, Mas. teman-teman DSL ini adalah komunitas para pecinta domba yang berkaitan dengan Kontes ya. Nah, saya tambahin dikit Mas. Jadi kontes domba lokal sendiri ini sebenarnya itu bukan domba yang murni domba gembel itu enggak, Mas. Oke. Ini sebenarnya domba cross gitu loh, domba cross yang awalnya itu nek gembel dulu itu cilik-cilik itu Mas dan ya gembel kelas kurban, kelas daging, Ya. itu kan kecil-kecil. Buat sate itu ya. Ya, Oke. nah sebenarnya dari Jogja sendiri itu sebelumnya sudah mengbreeding. Dulu ada botoh-botoh lama itu ya, ada beberapa ya yang saya kenal, ada Pak Giardi, ada Pak Anang dan sebagainya, ada Mas Restu juga, itu kan sudah mengkros lama gitu loh Mas. Nah akhirnya kita dari itu di 2020. Nah dari 2020 itu akhirnya kita bikin komunitas Mas. Nah ini lumpuke itu cross Mas, sebenarnya dari 3 genetik, dari domba Garut, Texel, domba Texel sama DET, domba ekor tipis. Itu yang dinamakan lokal biasa. Domba ekor tipis. Tipis dari Oke. DET. Nah, sebelum jauh Mas tentang apa itu DSL, ini domba dengan kambing itu berbeda ya. Beda, Oke, beda. teman-teman ini harus digarisbawahi. Domba dengan kambing beda. Iya. Kalau yang banyak itu kan sate kambing itu. Ya, padahal dagingnya domba juga. Dagingnya domba. Nah, makanya itu banyak teman-teman mungkin yang salah kaprah itu. Nah, Iya. mungkin bisa dibedakan Mas antara domba dan kambing itu yang seperti apa sih Mas? Biar teman-teman tahu dulu nih garis besarnya nih. Domba ini yang untuk kontes atau yang tidak itu bagaimana sih Mas? Atau domba itu dengan kambing itu bedanya apa? Ya. Gitu. Kalau untuk yang saya jawab yang ini dulu Mas. Yang segmen Mas. Jadi Oke. untuk peternak atau pemula sebenarnya itu di dunia kontes mau kambing atau domba itu pasti ada segmennya. Dia mau segmen. iya, dia mau lari ke dunia kontes, domba kontes atau domba untuk breeding untuk memperbaiki keunggulan daging ya Mas ya kan. Atau penggemukan gitu, langsung ke pedagingnya. Kayak gitu. Jadi memang kita harus larinya ke situ. Jadi nggak cuma di DSL Mas, ada di domba Garut juga ada kelas kontes, kelas breeding juga ada, kelas pedaging pun ada gitu. Domba lokal ini apakah lokal Jonsewu? Ya kita tahu kalau domba yang untuk kontes itu kan Garut ya. Ya, Biasanya ini ya. itu apakah berbeda dengan Garut atau sama Mas? Beda Mas. Beda ya? Beda. Domba seni lokal ini sebenarnya kita memang mau bikin brand Mas. Jadi pengen jenis baru lah istilahnya gitu Oke, dari cross 3 genetik itu Mas. Cross 3 genetik. Iya. Genetiknya apa aja? Nanti dulu Mas. Oke. Biar teman-teman penasaran kita balik lagi ke Mas Dani. Mas Dani, ini kan Mas Dani kebetulan sebagai ketua HPDKI. HPDKI dan kontes nasional domba seni lokal Piala Bupati Sleman. Nah, ini yang mau diusung apa Mas? Kalau nggak salah ini yang kedua ya Mas ya? Ya. Oke, itu Mas Dani. Jadi sebenarnya begini ya Mas Pram, kalau kita kemudian bicara terkait dengan kontes, sebenarnya kontes itu kan maknanya banyak. Dan kemudian kalau kita bicara terkait dengan seni, seni itu memandangnya relatif. Nah, Siap. kemudian kita batasi kan, artinya domba, seni, kemudian lokal. Pasti kita sudah punya parameter nih, Siap. parameter tersendiri terkait dengan domba lokal itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Rizal terkait Regulasi dengan ya. regulasi dan parameternya. Nah,
kalau kemudian saya di sini sebagai kemudian ditunjuk oleh teman-teman dan kemudian diberi amanah untuk menjadi ketua atau kemudian penanggung jawab atas acara kontes ini, sebenarnya tanggung jawab kami adalah mengumpulkan para breeder-breeder yang kemudian dia cinta dengan seni. Oke. Cinta dengan seni. Seni baik seni itu kan nanti akan dipandang dari beberapa sisi ya. Ya. Satu, seni dari budidayanya. Karena Oke. untuk menghasilkan 1 ekor domba yang bisa dipakai buat kontes itu nggak gampang. Bisa jadi breeding 100 jadinya cuma 10. Oke. Atau breeding 100 jadinya cuma 1. Bisa Karena ya? bisa ada kemungkinan itu. Jadi seninya di situ. Akhirnya nggak gampang kan bikin crossingan seperti itu. Iya. Terus kemudian kalau dia breedingnya sudah punya seni, nanti merawatnya juga penuh seni. Nggak kemudian domba bagus asal-asalan dirawatnya asal-asalan nggak bisa. Nah, jadi akhirnya dengan proses yang sebegini rumitnya, akhirnya kemudian Sleman itu memfasilitasi kita. Memfasilitasi kita untuk kemarin 2023 kita diberi kesempatan untuk melakukan kontes domba seni lokal batch 1 ya. Batch 1 Oke. alhamdulillah Tahun 2023 ya. 2023. Mei 2023. Karena ini kalau di Sleman itu kontesnya pasti bulan Mei. Karena apa? Bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sleman. Oh, Hari jadi Kabupaten Sleman itu adanya di bulan Mei. Di bulan Pasti Mei. semuanya akan diadakan di bulan Mei. Nah, 2023 kemarin itu juga Mei. 2024 ini Mei juga lah. Inilah yang kemudian ditangkap oleh pemerintah daerah, terutama di ini ya, di Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Batch 1 dilihat bahwa ternyata proses kontes domba seni lokal itu peminatnya banyak. Akhirnya 2024 ini kita diberi amanah untuk melakukan batch yang kedua. Batch yang kedua di bulan Mei juga. Nanti insya Allah Gimana itu, Mas? kalau nggak ada halangan kan kita akan laksanakan tanggal 25 Mei 2024. Terus kemudian lokasinya ada di Pasar Sapi Ambar Ketawang. Oke, Nah, silakan teman-teman nanti datang ya. Betul, jadi silakan teman-teman nanti boleh melihat ke sana. Di proses yang di batch 2 nanti kita akan banyak event nih. Satu, dombanya sendiri untuk dikonteskan. Terus kemudian Kontesnya kita domba itu kontes ya? domba. Oke. Kita punya bazar kurban. Jadi kalau ada orang yang pengen beli kurban yang keren-keren, yang kemudian ganteng-ganteng ya, daripada bingung-bingung, nanti banyak kemudian booth-booth yang kemudian menjual kambing kurban di sana. Jadi selain nanti kita lihat kontes domba sing mahal-mahal, kita juga bisa beli kurban untuk domba yang keren-keren. Nah, jadi di batch 2 seperti itu. Terus kemudian selain itu ya tadi kalau kita balik ke masalah seni ya, melihara kambing dan domba itu nggak mudah. Nggak mudah, terutama buat kontes ya. Dia harus dirawat dengan bagus, dikasih makan dengan bagus, sehingga tidak ada kemudian di sini statement bahwa domba yang kemudian sudah menang terus, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kita bicara Ada kontes itu masanya. ada masanya, karena kadang-kadang proses pemeliharaan itu akan mempengaruhi hasil dan kualitasnya kan Mas Bram. Jadi kalau kemudian hari ini misalnya nih siapa orang A atau Pak A 2023 dombanya juara. Iya. Terus kemudian apakah 2024 masih juara? Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu karena kan orang akan bermunculan nih melihat domba seni oke. itu. Nah, terus kemudian yang ketiga, yang patut kita kemudian pertimbangkan terkait dengan kontes. Jadi begini, domba itu kan satu dia punya usia. Ya. Yang tadi ya kita bahas usia. Yang kedua dia punya masa. Yang ketiga, lah ini yang kemudian paling menarik. Apa sih? Jadi domba itu kalau kemudian nanti dibudidayakan dan kemudian dipelihara dengan baik, kadang-kadang dulu setahun yang kemarin itu pertumbuhannya belum bagus atau kemudian buanteng. Lah, tahun ini bisa disalib. Tahun ini bisa disalib. Bisa disalib. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau kemudian wah domba itu kontes domba lokal itu yang menang itu aja. terus enggak. Kalau kita mau memelihara dengan baik dan benar, domba kita bisa jadi kok yang Karena terbaik. berkaitan dengan seni. Dan Berkaitan seni itu dengan luas, seni, ya. seni itu luas dan kemudian Siap. seni itu tergantung siapa yang memandang kan gitu. Oke. Jadi kadang-kadang ya tadi, kadang kalau misalnya juri itu melihat, oh domba ini bagus, cuman gede tok, tapi tidak kemudian nilai seninya kurang atau prospeknya kurang ini ya kurang panjang. Bisa jadi kan, oh ini punya prospek yang lebih bagus. Jadi itulah yang kemudian dipandang dari sisi seni. Seni karena tidak hanya besar aja. ya? enggak dong gitu. Oke. Enggak hanya besar tok dong. Kalau cuman besar nanti kan ada kelasnya sendiri, ekstrim dan lain sebagainya. Itu ada kelasnya sendiri. Nah, nanti ada Ada kelasnya kelasnya sendiri. sendiri. Nah, jadi bicaranya sih terkait situ. Nanti kalau masalah spesifikasi terus kemudian parameter Mas Rizal yang akan menjelaskan karena Siap. beliau yang lebih lebih mendalami itu. Dan kemudian
tugas kami di asosiasi adalah menjembatani proses ini semua loh. Jadi asosiasi ada DSL, ada PPKD, ada HPDKI. Tugas dari organisasi ini adalah menjembatani terlaksananya kontes. Terlaksananya kontes. Itu tugas kami. Jadi tidak ada kemudian intervensi untuk kemudian wah ini kontesnya harus begini, enggak. Jadi tugas lembaga, tugas organisasi adalah menjembatani biar kemudian tadi loh pelaksanaan kontes itu sukses. Pelaksanaan kontes itu smooth jalannya. Proses komunikasi dengan dinas itu jalannya bagus. Terus kemudian di lapangannya juga tertata. Lah, itulah tugas kami. Jadi kalau dari sisi kontes itu sih Mas nanti awalnya sebelum kita nanti bahas lebih mendalam. Terkait masalah kontes Mas. Banyak nih sekarang ini beredar karena wah domba kontes itu ikut-ikutan sapi. Karena memang kebetulan teman-teman di sapi ini sekarang lagi hebat-hebatnya ini untuk kontes, kemudian medianya dan sebagainya. Nah, padahal sebelumnya domba ini sudah ada ya kontesnya. Malah sebelum meledaknya sapi ini ya. Itu yang menarik apakah kemudian sekarang ini baru dibesarkan lagi oleh teman-teman atau memang ya sudah saatnya domba ini untuk muncul nih kalau menurut Mas Dani. Jadi sebenarnya kalau kita bicara duluan sapi atau duluan domba, kita akan berdebat telur sama ayam itu duluan mana. Karena sama-sama ada kan. Mereka sama-sama kan. Telur sama ayam duluan mana? Sama, domba sama sapi duluan mana? Kita nggak pernah tahu kan. Artinya begini memang. Posisinya memang bagaimana kita bisa mendirect. Kita bisa mendirect komoditas yang kita pelihara. Teman-teman yang ada di kambing etawa misalnya, ya mereka kan pinter-pinter dalam mendirect etawa itu seperti apa sih, biar ke PE, terus kemudian yang keren itu bagaimana kemudian biar dilihat keren dan kemudian bisa terlihat keren sampai dibilang keren. Lewat apa sih? Lewat kontes kan gitu. Sama juga dengan sapi. Sapi itu juga kemudian seperti itu kan. Sapi yang gede itu yang seperti apa? Loh kan ada orang yang bilang saya punya sapi 1 ton, ternyata di luar ada 1,2 ton. Misalnya lebih besar lagi. Lah, untuk membuktikan bahwa itu yang terbaik, akhirnya diadakanlah kompetisi yang namanya kontes kan gitu. Nah, begitu juga domba. Domba juga sama. Artinya yang namanya domba itu ya domba. Cuman dalam tadi kita bicara seni kan ada kemudian proses budidaya yang bisa menghasilkan genetik terbaik. Bagaimana cara memunculkan genetik terbaik ini? Kalau kita cuman diem, ya genetiknya diem. Cuman ada di situ. Tapi buat korban selesai lah. Kemudian kontes ini hadir untuk ngangkat genetik yang bagus-bagus ini loh. Jadi kalau dulu kan gini ya. Kalau nggak salah ya, kalau dulu ceritanya itu kan gini, domba-domba yang besar, domba-domba yang jumbo, domba-domba yang keren itu kan dulu nggak laku. Karena siapa yang mau beli? Benar. Kalau dijual murah yang melihara rugi, dijual mahal yang beli nggak mau. Gitu. Kan begitu. Akhirnya kita mensiasati bagaimana biar kemudian ini jalan. Oke lah, kita adakan beauty contest. Kontes yang kemudian ini loh, yang kambing-kambing besar ini, genetik ini biar muncul semuanya dari kemudian ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan. Nah, kalau mereka muncul, kalau kemudian mereka itu ada di luar, terus kemudian di blow up, maka kita akan tahu ternyata genetik domba lokal kita itu nggak kalah loh dengan domba-domba impor. Beratnya bisa 100 kilo juga loh. Ada 100 kilo lah. Artinya kan ini efek kontes. Ini efek kontes. Dan kemudian orang akhirnya termotivasi untuk memelihara domba biar jadi bagus. Ini biar jadi gede gitu. Karena tadi kalau kita bicara masalah budidaya, belum tentu loh kita budidaya domba gede, induknya gede, anaknya gede. Kan belum tentu juga. Belum tentu juga. Lah, inilah kemudian seni dan kemudian dari seni ini kita beri wadah namanya kontes dan kemudian dari kontes ini kita pertahankan genetik terbaik. Jadi kalau ada domba-domba gede, domba-domba yang kemudian memenuhi kriteria atas parameter kontes tadi, kan itu nggak cuma dipotong. Akhirnya bisa buat kontes berikutnya, bisa buat peranakan. Akhirnya kita bilang bahwa genetik domba lokal kita itu kualitasnya keren. Karena apa? Karena ada yang kemudian mewadahi gitu. Ada yang mewadahi dan ada yang memfasilitasi lewat kontes. Kalau kemudian ini terakhir nih. Kalau kemudian kalau kemudian anak kontes kemudian nggak gede di mana? Ya jadi korban. Jadi buat potong, jadi buat daging. Jadi artinya breeder kontes itu kan dia punya dua
sub kemudian sub pertama kalau bagus jadi kontes, kalau nggak bagus jadi korban. Jadi kemudian daging. Itu Mas Ram. Daging, ya. Jadi itu sih gambaran umumnya seperti itu. Terkait nganu Mas Ani, tadi saya garis bawahi bahwa genetik domba itu yang kemudian jadi parameter untuk bagaimana bisa diangkat. Ya. Itu menutup kemungkinan untuk perkawinan silang dengan peternak lain atau enggak lah gitu. Ya. Jadi gini, artinya kalau kemudian kita bicara genetik, genetik itu kan ada yang dia gennya itu kuat dan dia ada yang kemudian gennya resesif atau kemudian kalau misalnya di ayam dianggapnya sebagai induk cetak lah ya. Induk cetak lah. Apakah ada kemungkinan kemudian kita mengawinkan genetik tertentu dengan genetik lokal hasilnya lokal? Mungkin. Karena apa? Loh ini seninya. Memang disinilah seninya. Tapi jangan kemudian dilupakan bahwa yang namanya genetik kuat itu dia selalu gennya melekat. Kalau kemudian misalnya nih Mas Rizal punya domba yang keren misalnya. Terus kemudian dikawinkan dengan induk manapun, hasilnya menyerupai bapaknya. Berarti kan gen bapaknya kuat. Gen bapaknya kuat. Dan boleh nggak dikawinkan dengan beberapa jenis yang lain? Boleh. Terus kemudian apakah nanti bisa dikatakan lokal? Belum tentu juga. Kan kita akan lihat hasil. Hasil dari budidaya ini. Karena tadi Mas Rizal sudah menyebutkan kan bahwa gen dari domba kita itu ada 3 genetik yang kemudian melekat di dalamnya. Cuman kalau kemudian kita melihat gen yang melekat di situ, gen mana yang paling kuat diturunkan ke anak-anaknya. Nah itu yang kemudian menjadi seni. Jadi ya kemudian orang punya, orang punya satu domba yang kemudian lokal juara, dikawinkan dengan domba lokal, anaknya nanti sama dengan bapaknya kan belum tentu juga. Bisa jadi ibunya. Karena bisa jadi gen ibunya kuat. Dan kemudian kita juga harus melihat jenis-jenis yang kemudian disilangkan. Nah, tugas kita sebenarnya di sisi organisasi, dari sisi wadah ini adalah bagaimana kita bisa melihat kekuatan gen domba kita itu bisa konsisten. Bisa kemudian kalau disilangkan dengan jenis apapun, dia keluarnya gennya kuat terus gitu. Nah ini yang kemudian tugas kita dari sisi organisasi untuk mewadahi. Nanti coba kita komunikasikan dengan dinas, dengan balai besar, dengan kementerian, seperti apa ke depan sehingga kita bisa dapat nih yang namanya SDGH lokal lah ya. Jadi dia diakui genetik lokalnya. Gitu. Satu kursi lah itu. Nah, gitu. Kita harus mengakui itu. Nah, kita harus proses ke sana nanti. Karena kalau kemudian kita cuma bilang domba lokal, tapi tidak ada sertifikat atau kemudian tidak ada pengakuan dari sisi pemerintah kan kelembagaannya kan nanti gitu. Dan makanya nanti kita akan berproses ke sana. Dan itu diwadahi oleh teman-teman dari HPDKI itu. HPDKI, DSL dan lain sebagainya. Organisasi ini akan saling bersinergi lah ya, saling menutupi kekurangan satu dengan yang lainnya, saling mensupport dengan satu yang lainnya sampai kemudian kita benar-benar bisa berdiri kayak PE itu kan dulu perjuangannya juga luar biasa kan. Kita dengar wah keren. Seperti itu. Garut kan juga dulu seperti itu. Domba Garut itu dulu bagaimana sih menciptakan domba beauty Garut, domba ketangkasannya kan seperti itu. Sama juga dengan sapi kan juga begitu. Nah, ini sepertinya secara umum semua sih teknisnya sama. Tinggal kemudian bagaimana kita orang yang mau kemudian meluangkan waktu untuk menjadikan hal ini menjadi lebih tertata, menjadi lebih tercatat terutama. Gitu. Terutama teman-teman yang baru nih ya. Nah, gitu. Ke DSL boleh. ataupun HPDKI. Boleh banget. Boleh banget. Jadi buat teman-teman silakan gabung, mungkin di Facebooknya atau di Instagramnya, tanya-tanya dan silaturahmi aja ke terbuka ke kandang-kandang gitu ya. Itu nanti monggo teman-teman silakan belajar, terus kemudian mari beternak. Nah, kuncinya itu, Boy. Mari beternak. Belajar tok gak ternak, ayo percuma ya, Mas. Bener, Mas. Sama-sama praktek. Betul.